Mandiri Pintar Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sobat Pelatihan. Selamat datang di MOOC, Metode Pembelajaran. Bersama saya Niar Yuniarti, Twida Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah pengembangan strategi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan Sobat Pelatihan mampu. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip pengembangan strategi pembelajaran. Yang kedua, memahami langkah-langkah pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pengembangan strategi pembelajaran. Sobat Pelatihan, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep dan prinsip pengembangan strategi pembelajaran. Apa itu konsep dan prinsip dalam pengembangan pembelajaran? Kita akan bahas satu persatu. Konsep pengembangan pembelajaran adalah cara atau usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode pembelajaran. Atau pengertian yang lain adalah pengembangan pembelajaran sebagai teknologi, artinya suatu pembelajaran yang lebih terdorong dengan menggunakan teknik-teknik, metode, dan pendekatan yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori yang konstruktif terhadap solusi dan problem pembelajaran. Sobat Pelatihan, apa itu prinsip pengembangan pembelajaran? Pada kurikulum yang terdiversifikasi, ada 5 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Karena setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya, terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Menjadi salah satu faktor ketercapaian pembelajaran. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang relevan, sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Peserta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Menanamkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Bagaimana Sobat Pelatihan sudah memahami konsep dan prinsip pengembangan pembelajaran? Terima kasih bagi yang sudah memahaminya. Bagi Sobat Pelatihan yang masih memerlukan penguatan informasi mengenai konsep dan prinsip ini, Sobat Pelatihan bisa mengakses beberapa sumber lain. Sobat Pelatihan, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengembangan strategi pembelajaran. Ada 6 langkah yang dapat dilakukan guru untuk merancang strategi pembelajaran kreatif meliputi 1. Lakukanlah identifikasi terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengoptimalisasikan penggunaan alat dan melakukan modifikasi terhadap alat bantu ajar untuk memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan alat bantu ajar, dalam hal ini media pembelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran di kelas seperti papan tulis atau LCD. Yang kelima, melakukan pemastian terhadap materi-materi pembelajaran yang disampaikan karena setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Yang keenam, melakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa keterkaitan, ketercapaian pembelajaran
secara efektif. Nah, Sobat Pelatihan, berdasarkan 6 tahapan tadi, bagaimana yang menurut Sobat Pelatihan perlu penjelasan? Jadi, 6 tahapan ini pada dasarnya menjadi panduan kita dalam proses pengembangan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Sobat Pelatihan, bagaimana implementasi pengembangan strategi pembelajaran? Berdasarkan sharing awal, kita sudah tahu apa itu konsep, model, dan metode. Sekarang kita akan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di kelas Sobat Pelatihan. Sehingga pembelajaran ini akan penuh makna dan menyenangkan bagi siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sobat Pelatihan, implementasi dalam proses pembelajaran adalah proses yang diatur dengan tahapan-tahapan tertentu agar pencapaian hasil yang diharapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran meliputi dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dengan melibatkan siswa secara aktif. Menarik minat siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberikan pelayanan individu siswa, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam proses pembelajaran. Selamat mencoba. Terima kasih atas semua perhatian. Semoga sharing kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.